Crap. Is that shit still loading? I don't know, let's find out. Cerita dimulai dengan seorang remaja bucin yang sedang membeli beberapa amunisi peluru untuk diberikan pada pacar dan anggota gengnya. Remaja Chance itu bernama Lydia. Di mobil, pacarnya yang bernama Jonah sudah menunggunya untuk pergi ke rumah seorang pencuri yang dicurigai menggelapkan uang bisnis keluarganya. Sesampainya di sana, Lydia dipaksa untuk berjaga di luar rumah. Awalnya, Lydia tidak mau melakukan hal tersebut, tapi dengan kekuatan serbuk magic, Oh, come on! You let him please, that'd be awesome. tak berselang lama, Lydia mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengecek keadaan Jonah yang dari tadi mencoba menangkap target mereka. Ternyata, pencuri itu adalah seorang ibu parubaya yang tak berdaya. Ia berkali-kali menjelaskan bahwa ia bukanlah pencuri uang keluarga Jonah. Jonah yang tidak percaya dengan si ibu, kemudian menyuruh Lydia untuk membunuhnya demi membuktikan cintanya pada Jonah. Tapi karena Lydia sedang dilanda ketakutan melihat sikap Jonah yang kejam, Murderer, baby. Every bullet here will be... No! Lydia yang panik dan takut pun memutuskan untuk kabur dari sana. Beberapa hari setelah kejadian, kita diperkenalkan dengan om-om kucel bernama Ling. Ia adalah ayah dari Lydia, sekaligus mantan pecandu alkohol berat, juga mantan tentara veteran di Perang Vietnam. Terlihat Ling yang sedang merayakan ulang tahunnya di komunitas rehabilitasi. Ia mengatakan bahwa ia bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk keluar dari penjara setelah 2 tahun lamanya menjadi pemimpin di penjara itu. Ling sekarang tinggal di pemukiman orang pinggiran, yang membuat ia bisa berteman baik dengan komunitas rehabilitasi yang bernama Kirby. You know we've been divorced 3 years. I come home from work with that man sitting now, and I got no intention of going back. Ling menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai tukang tato rumahan. Dari dalam rumahnya, kita bisa melihat usaha Ling yang mencari anaknya si Lydia lewat selebaran pencarian orang hilang. Saat sedang menikmati secangkir kopi senja di sore hari, Ling mendapat telepon dari Lydia yang meminta uang sebanyak 30 juta rupiah kepadanya. Ling yang mendengar permintaan anaknya itu lalu menanyakan apa tujuan anaknya meminta uang sebanyak itu. Kamu pikir saya ikut super deal? Lydia hanya mengatakan bahwa hidupnya sedang terancam. Mengetahui keadaan anaknya yang sedang dalam bahaya, Ling menawarkan Lydia untuk bertemu dengannya. Tidak butuh waktu lama untuk ayah dan anak itu bertemu. Ternyata Lydia dan Ling belum pernah bertemu lagi semenjak Ling masuk ke penjara dan Lydia harus tinggal bersama ibunya. Maka dari itu, Ling yang saat itu melihat Lydia yang sudah tumbuh dewasa hanya bisa terdiam dan jadi icikiwir karena sudah lama tidak berbicara dengannya. Ling kemudian meminta Lydia untuk beristirahat karena perjalanan pulang mereka akan sangat jauh. Tapi ternyata si Lydia sudah ketiduran duluan. Sesampainya mereka di rumah, Ling mengangkat Lydia ke tempat tidur layaknya pada saat ia kecil dulu. Dan selagi Lydia terlelap, Ling memutuskan untuk memeriksa isi tas anaknya sendiri. Keesokan harinya, Lydia menceritakan alasan kenapa ia butuh 30 juta. Ia berencana untuk lari dari negara ini dan memulai hidup baru. Ling yang mendengar hal itu menanyakan siapa yang mengejar anak kesayangannya itu. Lydia kemudian mengatakan bahwa ia sedang dicari banyak gangster karena ia dituduh mencuri uang dari pacarnya yang sudah mati. Ling pun berjanji pada Lydia ia akan memberikannya 30 juta, asalkan dia menang super deal. Asalkan Lydia harus tinggal bersamanya selama 1 minggu. Usut punya usut, om-om kita ini ternyata tidak mempunyai uang tersebut alias lagi bokeh. Ia lalu mencoba menelpon mantan istrinya, tapi ironinya, ia tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Ling. Paginya keadaan menjadi lebih kacau dikarenakan Lydia lagi-lagi mengkonsumsi serbuk magic yang membuat Ling naik pitam. Ling juga tidak ingin polisi menangkap anaknya karena ia sendiri masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Ling lalu menelpon dan meminta bantuan pada Kirby, tapi sohibnya itu hanya bisa menyarankan bahwa solusi terbaik bagi Ling adalah membawa Lydia ke kantor polisi untuk direhab. Karena seperti yang kita tahu bahwa polisi tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Ini yang saya maksud polisi di film ya, bukan di dunia nyata. Ling tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Kirby. Singkat waktu, malam pun tiba. Ling yang masih bingung kemana harus mencari uang sebanyak 30 juta itu hanya bisa duduk melamun. Dan tiba-tiba, para gangster itu awalnya menanyakan apakah mereka bisa membuat tato malam ini, tapi Ling hanya menjawab kalau tempatnya sudah tutup. Namun Ling tahu jika tujuan para gangster adalah menangkap putrinya.
Di kondisi seperti itu, sebagai mantan tentara khusus yang sudah terlatih, Link tetap santai menangani semua tembakan yang perlahan-lahan menghancurkan rumahnya. Motherfucker! Is that shit still loading? I don't know, let's find out. You know what? This one right here. Untungnya, mereka berhasil ditolong oleh Kirby dan komunitasnya. Kirby menyarankan agar Link dan Lydia meminta perlindungan pada polisi. Tapi Link yang saat itu tidak percaya pada aparat memutuskan untuk membawa anaknya itu pergi kabur bersamanya. Di perjalanan, Link bertanya pada Lydia siapa sebenarnya yang mengejarnya. Karena ia tahu dari tato para gangster tadi malam, mereka adalah salah satu anggota gangster yang mematikan. Tapi tiba-tiba... Fuck! I'm afraid of what you'll think. Oh my god, I'm gonna pee my pants, Dad. Setelah itu, Lydia menceritakan semuanya dengan jujur. Ia mengatakan bahwa pacarnya yang bernama Jonah adalah anak dari salah satu pimpinan gangster ternama. Tapi karena suatu peristiwa pencurian di bisnis narkoboy keluarganya, pacarnya dituduh oleh semua anggota keluarganya sebagai pencuri uang itu. Di saat mereka ingin ke tempat pencuri yang sebenarnya, Lydia tidak sengaja membunuh Jonah karena ia tak mau saat dipaksa untuk membunuh seorang perempuan yang tidak bersalah. Mendengar hal itu, Link hanya bisa terdiam dan menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya tiba di suatu penginapan, di mana Link memutuskan untuk mereka harus beristirahat di hotel itu. Lydia yang tidak beristirahat dengan tenang memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Di lobi hotel, ia bertemu dengan seorang penjaga yang menunjukkan selebaran wajahnya beserta ayahnya yang sedang dicari oleh seisi penjuru kota. Untungnya, penjaga hotel itu berbaik hati dan tidak melaporkan mereka berdua. Tapi sialnya... Hurry. You call him a cocksucker? It's alright. Day guy always fucks the night guy. The back door. Here. I didn't see you. Penjaga hotel itu pun menawarkan mereka jalur aman melewati kamar belakang, di mana Link bisa memantau keadaan luar. Di luar hotel, kita diperlihatkan bahwa ternyata para polisi mengikuti mobil yang dibawa Link. Dan tiba-tiba... Mereka berdua pun berhasil mendapatkan mobil, tapi tanpa diduga, seorang gangster yang mengejar mereka ternyata adalah gangster yang paling mengerikan yang pernah ada. Orang itu bernama Sicario. Melihat bahwa seorang Sicario memburu mereka berdua, Link langsung menanyakan siapa nama dari pacar anaknya itu. Keesokan harinya, Link menghubungi teman baiknya yang bernama Rios yang sedang berada di dalam penjara. Link mengirim surat yang menanyakan informasi mengenai keluarga Jonah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan cara menumpang pada mobil petani Meksiko hingga sampai di suatu bar. Di bar itu, Link mencoba mencari teman lamanya yang ia panggil dengan sebutan Preacher. Tapi orang-orang di sana tidak menjawab satupun pertanyaan dari Link. Dan kali ini, Lydia menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi yang ayahnya mau. Dengan cara berbaur dengan para preman yang sedang nongkrong tersebut, walaupun sempat emosi dengan tingkah anak yang berani mendekati banyak lelaki, tapi ternyata... Oh my god, what is the matter? Look. She guaranteed one with no money and a price on her head. Now that's a hell of a plan. That is the most insulting thing. Look, kid, I'm just... About all I know is... Go back to your little place. Face God for it. And so will I. This shit's a party to a dirtbag like me, so stop feeling sorry. No, so they're not talking. I got the address. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua sampai di tempat Preacher. Ternyata Preacher adalah aki-aki tua penganut Nazi yang mendapatkan banyak uang dengan cara menjual beberapa alat perang antik. Link meminta perlindungan Preacher untuk ia dan anaknya yang sedang dikejar oleh gangster. Preacher mengiyakan permintaan Link itu. Ia juga mengingatkan bahwa teman-teman lama mereka datang untuk mengajak Link mabuk-mabuk malam hari ini. Di saat ayahnya sedang sibuk bernostalgia dengan teman-teman lamanya, Lydia didatangi oleh Preacher yang menceritakan seberapa hebat ayahnya dulu pada saat Perang Vietnam. Ternyata ayahnya menjadi pecandu alkohol dikarenakan trauma perang yang ia alami. Tapi sepanjang sejarah Preacher mengenalnya, Link selalu menceritakan hal-hal indah dan lucu mengenai Lydia kepada teman-teman perangnya. Mendengar hal itu, Lydia datang ke tempat Link yang sedang memoles motor lamanya yang ia tinggalkan di tempat Preacher. Di sana ia mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya walaupun Link sempat absen untuk beberapa tahun untuk menjaganya. Morning, Link. The past is long gone. Ternyata Link dihianati oleh Preacher karena Preacher melihat kepala teman itu dihargai puluhan juta dolar. Link yang melihat itu kecewa pada Preacher karena ia selalu mengingat pada saat mereka perang dulu. Ia berkali-kali melindungi temannya itu dari peluru memakai badannya sendiri sebagai tameng. Tapi apalah daya, air susu dibalas air Jordan. Mengetahui Preacher yang berkhianat padanya, Link memutuskan untuk mengambil motor lamanya dan membawa pergi anaknya. Tapi tanpa ia sadari, mereka diikuti oleh anak buah Preacher.
Karena kemampuan dari Link, mereka berhasil lari dari kejaran itu. Link pun memutuskan untuk mulai serius menangani keadaan yang ia hadapi. Beberapa saat kemudian, Link ingin pergi ke penjara untuk menemui Rios agar ia bisa bertanya mengenai Jonah. Ia meminta Lydia untuk mengubah warna rambutnya agar tidak gampang dikenali oleh orang lain. Lydia saat itu takut ditinggal oleh ayahnya sendirian, tapi Link menenangkannya dengan cara memberikan nomor Kirby yang bisa menuntun Lydia ke tempat yang lebih aman. Lydia? Kirby? Tak berselang lama dari kepergian Link, Lydia ditelepon oleh Kirby yang memintanya untuk pergi ke tempat yang lebih ramai. Dikarenakan, Kirby baru saja mendapat informasi bahwa hotel yang mereka tempati sudah terlacak oleh para gangster. Di tempat lain, Link bertemu dengan Rios di penjara. Rios memberitahu bahwa keluarga Jonah adalah keluarga gangster yang lumayan ditakuti. Tapi Rios kembali menenangkan Link dikarenakan keluarga Jonah sebenarnya sangat membenci Jonah. Dikarenakan ia adalah dalang dari beberapa penggelapan uang di keluarganya. Link yang mendengar itu akhirnya mengerti bahwa anaknya hanya dijadikan sebagai kambing hitam oleh pacarnya. Rios pun kembali menerangkan bahwa ia akan memberitahu keluarga Jonah bahwa sebenarnya Lydia hanya dimanfaatkan oleh Jonah agar Link dan Lydia bisa kembali hidup dengan tenang. And you gotta teach her how to hide. Stay loose, bro. Get loose. Kembali ke Lydia, ia menuruti saran dari Kirby untuk pergi ke tempat yang lebih ramai. Karena merasa dirinya diawasi, Lydia memutuskan untuk keluar dari teater bioskop. Dan benar saja, How's the movie? ternyata Jonah masih hidup berkat keajaiban dunia medis. Tanpa perlu banyak mengancam Lydia, Jonah langsung menculiknya. And we're gonna have to kill you. Tak berselang lama, Link mendapat telepon dari Kirby yang ternyata sedang diculik oleh Jonah. You should start drinking again. Who the fuck is this? Mengetahui bahwa Jonah juga menculik anaknya, Link kembali mengancam Jonah bahwa ia tahu siapa Jonah sebenarnya dan akan melaporkannya ke keluarga besarnya kalau dia masih hidup, agar Jonah bisa diburu oleh keluarganya sendiri karena telah mencuri uang mereka. Jonah yang ketakutan mendengar itu langsung menantang Link 1 lawan 1 ke tempat yang sudah ia tentukan. Link pun memutuskan kembali ke tempat Preacher untuk mengambil semua senjata yang ia butuhkan. Preacher yang melihat Link mencoba untuk so akrab lalu dengan santainya, I believe you'd have the nerve. di sana juga, ia mendapatkan telepon dari Jonah yang memberitahu lokasi pertemuan mereka yang akan menjadi pertarungan terakhir antara mereka berdua. Sesampainya Link di tempat Jonah, ia memarkir motornya tepat di hadapan mobil para gangster itu. Di sana juga ada Sicario yang ternyata ada di pihak Jonah. Lalu dengan santai, Link menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ketika Link diamankan oleh anak buahnya, Jonah merasa ia sudah menang dan berhasil membungkam mulut Link. Ia juga meminta anak buahnya untuk menggeser motor milik Link yang saat itu menghalangi jalan. Setelah ledakan itu, terjadi baku tembak antara Link dan semua anggota gangster. Jonah memutuskan untuk kabur terbirit-birit karena melihat Link yang bisa membantai semua anak buahnya dengan sangat mudah. Dan muncullah Sicario dari atas tebing yang menembaki Link dan Lydia tanpa henti. You'll be taking shots at me. You won't even see it. Get going. Dad, you're Go hurt ahead, if in the you other want to. car. If you think that I'm leaving here without you, then you don't. Nice to meet you. Oh, fuck. Daddy's coming. Oh. Be still. He's nervous. Sehabis membunuh semua anak buah Jonah, Link menyadari bahwa ia tak akan hidup lebih lama lagi. Link memeluk Lydia dan mengatakan bahwa mulai dari sekarang Lydia harus menjadi anak yang baik dan bersih dari semua hal buruk yang menjerumuskannya ke dalam neraka. Subhanallah. Untungnya, di tempat Jonah kabur sudah ada banyak polisi yang mengepungnya. Ternyata para polisi itu dihubungi oleh Link yang yakin bahwa Jonah tidak akan melawannya seorang diri. Singkat cerita, Jonah pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan Rios, yang sudah pasti akan membuatnya menderita seperti di neraka, karena sudah membunuh mantan bos mereka semua. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Lydia yang sedang berbicara di komunitas rehabilitasi. Ia mengatakan bahwa ia bersyukur mempunyai ayah yang selalu melindunginya walaupun sering melakukan kesalahan.